Hai guys, kita ketemu lagi dengan channel Mandepi. Untuk saat ini kita di ngopi bareng seputar Bandung. Untuk saat ini kita bersama dengan Tionghoa Banten. Misalnya kita sama-sama bilakan dengan Pak Iwan. Gimana Pak Iwan? Ya. Yang gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Saya sedikit masih terpikirkan sama saya, kenapa di Indonesia dan khususnya di Banten orang Chinese, orang Tionghoa itu namanya dua, ada nama Indonesianya, ada nama Chinese. Kenapa itu? Iya. Pertama-tama mungkin kita lihat sebelum tahun 65 itu nggak ada, artinya yang namanya pakai tiga nama dalam arti tiga nama Tionghoa itu nggak ada diganti. Baru sekitar tahun 67 itu karena pertama itu adanya nomor 127 dari Presidium Kabinet nomor 127 Cap 1966 itu yang mengatur tata cara pergantian nama. Kemudian ada lagi Kepres nomor 240 tahun 1967 itu yang mengatur tentang warga negara keturunan asing, warga negara Indonesia keturunan asing. Nah, di salah satunya adalah tidak menggunakan lagi nama-nama yang berbau Tionghoa. Nah, oleh sebab itu ketika peraturan itu dibuat, mulailah kita ini beralih nama menjadi nama Indonesia. Yang boleh kita sebut misalkan Lim Swiryo, marganya Lim, jadi Sudono Salim, jadi Limnya itu tetap ada seperti itu. Atau seperti saya marganya O, tapi nama keluarga Indonesianya dalam buku itu O Arjaya, jadi tetap di bawah O. Tapi apa hubungannya dengan nama Iwan? Ya itu nama Indonesia kita. Nah, makanya pada waktu itu ayah saya kasih nama saya Indonesia saya adalah Iwan Tatari. Tatari itu diambil dari karena saya lahir di 1965 dianggap tahun berdikari, jadi Tatari itu tahun berdikari. Tapi kayaknya berat, sakit terus katanya. Jadi diganti jadi Sumbakti, orang yang berbakti kayak gitu. Dalam arti seperti itu. Jadi nama Iwan Sumbakti O Arjaya itu adalah nama Indonesia yang berdasarkan marga. Tapi korelasi nama dua nama ini mempengaruhi ruang lingkup kerja gerak orang Chinese di Indonesia atau di Banten atau tidak? Kayaknya sih pengaruh itu tidak ada. Pengaruh untuk jadi lebih apa atau kurang apa nggak ada. Cuman jadi repot aja ya waktu dulu penggantian nama, surat-surat diganti segala macam, itu yang bikin kan makanya juga nama toko tidak ada boleh yang pakai nama Tionghoa juga. Nah, kemudian juga basis yang berbahasa Cina juga kan hilang kayak gitu. Padahal waktu dulu yang sekarang SMP 4 kalau nggak salah yang di kantin itu adalah sekolah Cunghua. Sekolah Cina. Iya, Cunghua saya jadi bahasanya pun pakai bahasa Cina waktu dulu. Nah ketika nama
di zaman Kesultanan itu ada wihara di sana, ada kampung Pacinan, itu kampung Cina. Apakah Cina-Cina yang ada di Serang itu sama, kalau kita menurut nasabnya sama dengan Cina-Cina yang ada di Banten nama? Kayaknya dari perjalanannya berbeda. Yang Tionghoa yang sekarang ada dengan Tionghoa yang dahulu itu berbeda, kedatangannya segala macam itu berbeda. Saya sangat yakin ketika kampung disebut kampung Pacinan di sana itu ada lebih dahulu daripada Kesultanan kayak gitu. Karena biasanya kalau sudah ada jarang sekali nih bisa terjadi ada interaksi yang seperti kayak gitu. Contoh di Serang nih mungkin satu-satunya nih yang alun-alunnya nggak punya masjid, malah yang ada gereja. Nah, dengan keyakinan itu artinya gereja itu lebih dulu gitu di situ, sehingga tidak ada halangan untuk berdiri dan masjid ada di sebelah sananya, dalam arti seperti itu. Nah, sejarah lah yang menentukan bahwa Tionghoa tersebut berkiprah di Banten ataupun di Indonesia. Mau dia berdagang, dia mau apa kayak gitu. Tapi yang jelas ada beberapa periode yang masuk ke Banten ini. Kan Pak Iwan merasa tidak bahwa kaum minoritas, karena Tionghoa di Banten itu kaum minoritas. Adakah cegahan-cegahan di pemerintahan atau misalnya Pak Iwan ruang lingkupnya seperti dikecilkan atau enggak bebas seperti orang biasa selayaknya orang-orang Banten? Kalau kita bicara jujur, ada ya, ada. Misalkan dulu kita semprot kayak gitu ya. Ketika ada kejuaraan kita diancam nggak boleh ikut segala macam. Intimidasi lah. Nah, artinya seperti itu. Sampai akhirnya setelah kita jadi provinsi kembali terulang. Dalam arti sekarang saya tanya, pencipta lagu Banten pemenangnya siapa? Saya kira orang Banten itu siapa namanya Pak Iwan. Sebenarnya emang Pak Iwan sendiri tahu siapa pencipta yang awal? Secara de facto dan de jure yang saya masih punya buktinya dalam arti di surat kabar dan segala macam. Pemenang pertama itu namanya Iwan Subakti. Pak Iwan sendiri dong. Nah, wah luar biasa ini. juara ketiga itu juga masih saya, masih Muhammad Iwan Subakti. Tapi begitu diketahui pemenangnya ini, nah dalam tanda kutip tadi itu hilang suara saya. Timbullah yang nomor 2 ini yang sampai saat ini sebagai pemenang Lagu Banten saya tidak diberi sertifikat oleh pemerintah Pemda Banten, Provinsi Banten bahwa saya yang juara sampai detik ini. Jadi ya itu saya ingin ada pengakuan emang minoritas itu emang terjegal, walaupun tidak semuanya dijegal, tapi ada terjegalnya kaum minoritas. Nah, dengan bahasa itu, apakah Pak Iwan akan merasa saya tidak peduli itu kan? Sekali masa bodoh Banten. Apa ada kebenaran di pemikiran Pak Iwan seperti itu? Iya, sebagai seorang yang normal pasti ada. Tapi karena saya sendiri menganggap bahwa di mana saya berdiri di situ akan saya junjung kan. Artinya saya udah di sini mau apa lagi? Kalau bisa berguna untuk bantu, ayo kita lagi. Tidak ada tentang ya. Enggak ada. Luar biasa. Intinya sekarang masih
eksis lah. Iya, luar biasa. Satu lagi Pak Iwan, saya mendengar kabar ada pemakaman kuno di Serang, di kota Serang, tapi masih belum banyak yang tahu. Sejauh mana Pak Iwan tahu bahwa komunitas Tionghoa di Serang itu berkembang? Perkembangannya untuk kota Serang sendiri yang saya tahu berkembang itu ketika zaman Kesultanan, bahkan Sultan sendiri pernah mengeluarkan satu peraturan dalung ya ke pemerintah Belanda pada waktu itu bahwa orang Tionghoa di Banten adalah tanggung jawab dari Kesultanan dan apapun tidak boleh mengganggu. Itu pertama, sehingga orang-orang Tionghoa bisa berkembang di Banten dengan smooth ini. Kedua, perkembangan adalah bidang industri. Di industri yang saya tahu pertama kali adalah industri gula pasir. Itu pertama kali ada di Walantaka, yang kemudian dipindah ke Kelapa II. Nah, terakhir itu di Kelapa II karena pada waktu itu juga Belanda sudah punya kepentingan untuk gula pasir, sehingga didekatkan antara kalau di Walantaka agak jauh nih dari jalurnya kapal Belanda. Lihat kapal Belanda kan dia bisa masuk waktu dulu ke Sungai Kalibayan, itu bisa masuk kayak gitu. Nah, makanya didekatkan ke Sukarela di Kelapa II tadi. Nah, pasti di situ Ada pemukiman, ada pemakaman dan segala macam. Pasti masih ada sampai sekarang. jadi emang sentral komunitas Tionghoa di Serang itu bermula di sana. Iya. Tapi kalau kita lihat Bantennya sendiri, jauh sebelum itu sudah ada komunitas itu. Itu kira-kira daerahnya daerah di Menes, di Tenggarai sudah ada makam-makam kuno dari kaum Tionghoa di sana. Tepatnya itu di desa Bului. Sudah ada itu tahun Ya pasti ada. Pertanyaannya kan ngapain si Cina ini sampai ke Menes kayak gitu. Nah, kalau kita lihat geografisnya, Menes kemudian Caringin waktu dulu ke Wadanaan ke Caringin itu dekat Teluk Naga. Ketika tahun 1 Masehi, Cina itu masih ada di Teluk Banten, Teluk Naga itu Banten. Nah, disitulah kemungkinan ada interaksi, kemudian ada yang tinggal di situ dan segala macam sampai mungkin menikah, dan kelihatannya memang yang saya tahu di situ yang paling tua pemukiman pemakaman yang Tionghoa yang ada. Bukan Tionghoa ya, masih Cina ya. Kalau Tionghoa itu saya pikir sudah lahir di sini. Kalau Cina beda. Kalau Cina masih langsung kayak begitu. Yang saya pernah baca di buku salah satu sejarawan muda namanya kalau nggak salah itu Aris, di bukunya itu menyatakan bahwa ada pembantaian di zaman Kesultanan orang Cina itu. Pak Iwan sendiri tahu nggak cerita itu? Sedikit banyaknya pasti tertulis di buku sejarah, memang ada. Cuman wilayah pembantaiannya itu bukan di wilayah Banten, tapi di wilayah Jakarta waktu itu. Jakarta, dan itu dilakukan oleh Belanda. Nah, di situ Belanda bikin peraturan bahwa orang-orang Cina dan Tionghoa itu tidak boleh berada di kota, lebih ke masuk lagi ke desa. Makanya kita nggak heran bahwa orang sana berbasis ke daerah Belaraja ke sana, dan itu sekarang dipanggil Cina Benteng itu. Jadi dari sana pindah ke sini ke daerah Belaraja itu sebagai pemukiman. Nah, pembantaian itu mayat-mayat itu dibuang di sungai.
Sungai Cibanten. Bukan. Itu sungai mana? Nama sungainya masih belum tahu, tapi setelah kejadian itu sungai itu dipanggil dengan sebutan Angke. Muara Angke. Ang itu merah, Ke itu air, aliran sungai. Jadi saking banyaknya yang di pantai itu membuat air sungai itu merah sehingga dikenal sebagai Angke. Nah, ketika ada nama disebut itu Bagus Angke, itu saya sebenarnya tertarik dari mana nama Angke ini. Karena Angke yang ada adalah berhubungan dengan sejarah pembantaian itu. Iya, yang memang betul seperti kayak begitu. Terus apakah kebudayaan Cina itu tidak terakomodir di sebuah komunitas budaya di Banten? Soalnya saya lihat kebudayaan Cina juga banyak, tapi kok tidak ada yang menonjol di komunitas budaya di Banten? Betul. Disebutkan kami ini korban politik, gitu ya, kebijaksanaan politik pada saat itu dimulai dengan 67 tadi dengan perubahan nama, apapun yang berbau Cina itu dilarang, termasuk kebudayaannya. Zaman dulu itu mana bisa kita nonton barongsai, nonton liong kayak begitu. Baru ketika ada reformasi, Presiden Gus Dur itu buka seluas-luasnya. Nah, ada untung ada rugi. Apa untungnya dan apa ruginya? Nah, untungnya kita bisa menggali jati diri kita sendiri. Contoh kita ambil konteks Banten. Apa kita sekarang itu adalah konteks tertua yang di sini ya. Istilahnya mengambil dari civilisasi dari batin itu paling tua. Nah, pada saat itu kalau ada perayaan luar biasa ramai. Zaman sebelum reformasi ya, itu yang namanya bis itu bisa sampai ke Tarangan lebih parkir orang berdesakan. Orang Chinese. Iya, orang Chinese. Datang dari mana-mana, dari Lampung, dari Palembang, dari Bogor, dari Jakarta, iya, untuk merayakan perayaan yang sudah. Ketika sudah reformasi, akhirnya masing-masing daerah bikin sendiri. Jadi tidak mengumpul lagi ya. Nah, akhirnya yang di sini mungkin kelihatan jadi lebih sepi. Hanya orang-orang tertentu yang mungkin dari Tangerang juga udah punya yang besar, Buntekyo segala macam. Atau Jakarta lebih sekarang banyak sekali. Seperti itu. Ya paling-paling orang-orang dari yang pernah tinggal di sini kemudian juga masih ingat. Lebih kebanyakan ke perjalanan wisata spiritual lah, sebagai obat kangen dan segala macam seperti kayak gitu. Nah itu ya untung rugi ini ya. Jadi memandang itu semua, saya merasa Pak Iwan itu luar biasa karena tidak dijadikan sebuah beban masalah-masalah yang terjadi yang kata saya betul-betul. Jadi saya apa harapan Pak Iwan ke depan untuk keluarga Pak Iwan, karena komunitas Cina itu akan terus berkembang. Nah, apa harapan Pak Iwan untuk komunitas Cina ini di depan, khususnya di Banten? Kayaknya sulit untuk mencapai satu keadaan yang sangat sempurna kayak gitu ya. Artinya sudah tidak ada halangan apapun. Makanya dalam arti begini, saya sudah di Indonesia, saya sudah di Banten, saya ikut golongan terbesar karena saya dan keluarga saya Muslim kayak begitu. Karena saya nggak mau anak keturunan saya juga nanti akan menerima apa yang kontradiktif kayak begitu. Sedangkan untuk memberikan itu makan waktu beberapa generasi sampai hari ini pun masih tertanam bahwa
inisiatif gitu, apapun itu, dan itu jadi komunitas juga setiap tahun politik dan segala macam itu berulang lagi. Nah, itulah saya hanya berharap suatu saat ini bisa berakhir. Artinya kita juga dulu sama-sama bangun Indonesia, memerdekakan Indonesia. Ngapain lagi kita kayak gitu? Negara lain sudah berkembang, sudah maju, masa kita masih ribut dan seperti itu? Lebih ada ya. Saya setuju itu. Itu harapan-harapan yang memang seharusnya kita akomodir orang, khususnya orang Banten. Kalau harapan-harapan Pak Iwan untuk kebudayaan yang Chinese ini kita gimana? Ya sebenarnya kalau kebudayaan itu sebenarnya secara tidak langsung budaya-budaya Tionghoa itu sudah diakomodir. Contohnya seperti apa? Makan bakso makan tabung, iya, budaya China. Iya, secara ininya mereka serap itu. Gitu. Tapi secara tidak langsung ya. Iya, secara tidak disadari gitu bahwa itu tuh produk-produk China sebetulnya. Betul, seperti misalkan makanan tradisional di sini yang berbasis bahan tepung beras itu kebudayaan dari Cina. Kayak gitu, mau ratuban, mau apa yang istilah dari beras itu dari sana. Dan ini contoh makanannya yang paling banyak adalah sekitar Kuantan dan Domas. Karena dulu di Domas ada kampung Cina yang besar sekali dan banyak orang-orang ibu-ibu, terutama ibu-ibu sana itu yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan di situ ada akulturasi untuk masakan, sehingga sampai sekarang ibu-ibu di Domas itu terkenal masaknya enak, sehingga sering dipanggil untuk apa namanya masak dengan jantan gitu. Iya, itu kejadian, dan bahkan setelah kampungnya sendiri Cina udah nggak ada gitu. Saya aja baru tahu ini bahwa di Kuantan itu kan tempat suatu kerajaan megah juga di Banten, itu kerajaan Tirtayasa itu, Sultan Agung Tirtayasa di Kuantan. Nah, jadi Tirtayasa juga mengadop orang-orang Cina tidak ada masalah, jadi tidak ada sengketa antara komunitas Cina dengan komunitas Islam di Tirtayasa. Justru gini loh, artinya sebelum istilahnya tahun 5 itu kita baik-baik aja di sini kayak gitu. Artinya semua bisa punya peranan apapun kayak gitu. Masuk abdi bisa, apa bisa. Nah, ketika tahun 65 kan sudah susah. Masuk abdi nggak boleh, ini nggak boleh, dokter juga susah kan kayak gitu. Baru makanya banyaknya orang saya tiap kali sini mencari dokter ke luar negeri macam dan segala macam. Nah, artinya ya itu berjalan dengan dinamisnya politik seperti kayak gitu. Nah, contoh kalau kita termasuk keluarga saya nih, kalau kita perhatikan yang dulu orang tuanya atau kakeknya pedagang tembakau di Serang, Pandeglang, Cilegon, Lebak, Rangkas Bitung, itu pasti dari Wonosobo, dari dia. Yang waktu dulu ketika tahun sekitar 50 di Belanda itu pada lari ke sini. Sekitar dia tahun-tahun itulah Belanda ngamuk lah kayak gitu ke sini, dan itu masih satu saudara semua biasanya di sini. Nah, ketika kita dagang tembakau waktu itu interaksi kita juga bagus dengan orang sini, dengan kiainya, karena yang langganan tembakau di sini banyak kan orang NU. Orang NU itu rokok kayak gitu kan. Jadi kalau beli tembakau itu dari pagi bisa sampai siang sambil ngobrol. Kalau lebih dari ini kita makan bersama di sana. Bukan cuma kiainya juga, jawara-jawaranya juga kayak Jarod Amin dan
banyak sebenarnya nggak ada masalah. Masalahnya semakin keluar kan, nah itu anak turunannya ini makin takut gitu. Jadi akhirnya mati obor, silaturahminya terputus. Padahal enggak kayak gitu, harusnya bisa. Dan saya yakin di Banten itu jiwanya masih berkobar, dalam arti jiwa persatuannya itu. Karena kasus rasis dimanapun di Indonesia tidak terjadi. Banten termasuk 98. Kayak gitu. Nah, menarik yang saya bingungkan, adakah orang Cina menikah dengan orang Banten, orang lokal? Sepertinya saya belum melihat itu ada perkawinan campur. Selain saya Sunan Gunung Jati menikahi putri Ongke. Adakah pernikahan seperti itu setelahnya sampai sekarang? Sepertinya saya tidak melihat ada pernikahan antara orang Cina dengan orang lokal. Iya, bisa aja. Cinanya juga udah bukan Cina totok ya, artinya udah Tionghoa. Udah Tionghoa kayak saya misalkan. Saya ini dari jalur nenek udah ada pribuminya, artinya orang sininya, orang Lembang kayak gitu. Kemudian ada saya kemudian nikah dengan orang sini, orang Pomarayan. Oh, Iwan. Iya, orang Pomarayan. Anak saya berarti udah tipis lagi ya begitu. Nah, kemudian anak saya nikah dengan orang Pandeglang. Udah mulai hilang tuh. Hilang lagi. Nah, cucu saya lebih tipis lagi kayak gitu. Dan masalah ini bukan satu dua, banyak kayak gitu. Yang artinya Tionghoa yang nikah dengan lokal gitu kan. Jadi sebetulnya sudah tidak ada masalah sebetulnya. Nggak ada. Hanya kekuatan politik saja yang menjadi masalah. Apalagi kalau di Serang itu ada panggilan yang kita sendiri sebenarnya nggak mau dipanggil itu. Kayaknya sakit gitu. Apa itu? Cino. Itu konotasinya lebih ke negatif kayak gitu. Itu dari kecil saya sering sekali dapat, misalkan lewat daerah mana gitu, pasti dikenang-kenanginnya itu seperti itu. Nah itu yang menambah ya. Tapi saya sangat bersyukur bahwa Banten ini punya semangat yang baik sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang artinya berbau sara di sini. Nah itu mungkin juga bongkar dari para sesepuh kita, yaitu kayak Sultan Maulana Hasanuddin dan segala macam yang ikut melindungi kaum wanita. Oke, untuk closing statement, di situ bisa Pak Iwan, apa harapan Pak Iwan ke depan untuk keluarga Pak Iwan, harus seperti keluarga Pak Iwan harus diterima di Banten dengan sepertinya tidak ada komunitas Cina seperti sama gitu dengan hak-hak yang lain. Closing statement Pak Iwan silakan untuk berbicara tentang harapan keinginan Pak Iwan untuk ke depan untuk keluarga Pak Iwan pada khususnya atau untuk komunitas Cina. Iya, pertama jangan memandang negatif terhadap satu golongan terlebih minoritas. Tidak semuanya juga melakukan hal yang tidak baik. Setiap golongan pasti ada positif, ada negatif. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa artinya kita udah dewasa, jangan menjudge sesuatu dari artinya ras, golongan seperti itu. Kayaknya zaman dulu tidak banget gitu di sini, semua golongan ada di sini. Kemudian juga kita tidak mengenal perang ya. Kita cuma satu perangnya sama Belanda kayak gitu. Tapi sama antar golongan kita enggak kayak gitu kan. Walaupun banyak gonjang-ganjingnya, tapi kita ya alhamdulillah masih bisa artinya punya tekad
kita ngopi bareng seputar Banten. Mudah-mudahan harapan Pak Iwan untuk kedepannya direalisasikan oleh kita semua. Karena kita warga Banten bersatu untuk semua. Terima kasih. Bye.